Rasulullah sering makan di depan rumahnya. Nah kita saru tidak? Saru tidak. Rasulullah sering makan di depan rumahnya. Nah kita saru tidak? Ibu dan bapak pernah? Bapak pernah? Makan sarapan pagi di depan itu bila ketika nanti. Pernah? Ibu bapak pernah? Ah, saya belum pernah sepertinya. Belum berani yang itu. Rasulullah sering. Saya katakan. Dan bicaranya sering. Rasulullah sering makan di depan rumahnya. Yeah. Bahkan di hadapan Rasul, di hadapan sahabat-sahabat itu, sahabat-sahabat memberikan apa? Beliau jalan, beliau makan. Dengan lahapnya sama seperti yang lain. Bahkan terlihat beberapa kali kalau makan, beliau itu nulis sewu, aku yuk, sebuah contoh itu jadi yuk satu Pak. Jadi beliau mengakhirkan ketika makan itu juga begini, menuruti. Nah kita kan yuk satu banget ya. Ngelamuti tradisi. Mas kan gitu. Menuruti tangannya itu, mulut. Itu banyak kisah dan itu hadisnya sahih. Rasulullah SAW mengakhirkan makan dengan tidak meninggalkan satu pun. Empok. Ya, apa kalau itu kita kan beras. Di sana orang beras Pak, gandum kan, roti, kan gitu ya. Atau nasi kebuli. Ya kan nasi kebuli itu nasi. Nah saya sih nyebutnya nasi goreng podo sebenarnya. Ya. Nah, di sana ada kambingnya. Ini kambingnya betul Bu. Aku kambingnya ngembek Jowo gitu. Baru makan itu terusnya di kambing. Nah, beliau sering sekali di depan sahabat itu sampai muncul hadis Nabi. Kenapa? Beliau mengakhirkan dengan mulut ini, mulut. Dan beliau makan dengan jari tiganya ini, jari ini. Nah, ini tangan. Nah, kita kan begini toh. Nah, beliau begini. Nah, jika yang di mulut mana? Yang ini, mulut. Gitu ya. Nah, beliau apa namanya itu? Beliau sering seperti itu. Kenapa? Karena itulah sisi biologis basar. Nah, jadi ada paling tidak ciri manusia itu, ya satu Banu Adam, keturunan siapa? Adam. Okay. Kemudian yang kedua basar, makhluk biologis. Tadi itu Bismillah, biologis. Haus. Ngantuk, tidur, ibu-ibu ngantuk, segera tidur. Kenapa? Itu biologis. Saya tak mulai dari ngantuk. Jangan tidur di masjid. Nah, kan gitu. Nanti yang lain sudah pada pulang, ibu bangun jam 8 orang senang lagi. Jam 12 kan gitu. Gitu. Ngantuk, tidur. Itu. Bahkan Rasulullah itu tidak segan-segan melarang, ya, bahkan memarahi dalam tanda petik. Ya, ada 3 orang sahabat yang tuh ngobrol-ngobrol, tapi mendengar. Yang satu mengatakan, aku ingin malam hari tidak tidur, biar aku tak makin takwa, sehingga malamku isi dengan tahajud. Nah, enggak akan tidur selamanya. Aku ingin orang yang soleh, kan gitu. Kemudian sahabat yang kedua ngobrol-ngobrol, kalau kamu sholat malam tiap malam tidak tidur, aku ingin puasa terus sepanjang siang dan aku tidak akan berbuka. Itu sahabat kedua. Dan yang ketiga, kalau kamu malam harimu kamu isi dengan sholat, kamu yang kedua kamu tidak pernah berbuka, kamu apa akan gitu ya? Nah, aku ingin tidak menikah selamanya. 3 orang sahabat itu ngobrol kenceng-kencengan, apa? Rasulullah mendengar, mendekati, 3 sahabat-sahabat sini saya kasih tahu, aku ya lebih takwa dari kalian, aku lebih takut kepada Allah daripada kalian, ya. Dan kamu tidak lebih besar ya keimanannya daripada aku sebagai seorang Rasul. Aku juga makan kalau aku lapar, aku beristirahat kalau aku capek, aku juga menikah dan juga punya keluarga dan juga punya anak. Nah, jadi aku juga manusia seperti kalian. Tidak boleh kalian itu mengakhiri hidup dengan seperti itu, tidak seimbang. Nah, ibu dan bapak, apa pelajarannya dari apa yang disampaikan Rasulullah? Jadi kul inna ma'ana basyarum mithlukum, ya itu Rasulullah itu di dalam dirinya ada 2 sisi kemanusiaan.
Yang ini tidak ada di dalam nabi-nabi dijelaskan seperti itu. Sisi kemanusiaan pertama sebagai basar, ya, makhluk biologis. Yang nabi itu kalau haus juga minum, kalau lapar juga makan. Kalau beliau ngantuk, capek, tapi beliau tidak pernah selamanya menguap. Itu kehebatannya. Sejak kecil beliau tidak pernah namanya menguap, sehingga tidak bisa setan itu masuk ke dalam mulutnya. Karena menguap yang tidak ditutup, pasti itu setan masuk ke dalam tubuh kita. Ibu dan bapak, kita sering menutup atau tidak? Mestinya kita muslim tutup ya, tutupnya rapat supaya setan nggak bisa masuk mulut kita. Itu. Tapi kalau malah ada, kita angop, gitu kan? Nah, marem. Padahal itu kalau sudah seperti itu bunyi, setan ketawa-ketawa. Kenapa? Wah, setan ratusan ribuan setan masuk mulut kita. Makanya kalau ada anak kita, saudara kita yang menguap kok enggak ditutup, segera tutup, plok, gitu. Nah, tapi jangan kenceng-kenceng, nutup kok menaplok kan gitu kan. Nah, ya, kasihan kalau anak kecil. Tutup ayo nak, tutup gitu ya, supaya setan tidak masuk mulut. Nah, jadi di dalam diri Rasulullah ada basar, tapi juga ada Rasul. Basar itu makhluk biologis yang beliau juga menikah, ya, punya keluarga, memanage keluarga, bagaimana beliau mendidik anak, kan begitu, menikahkan putra putrinya, seperti biasa, orang-orang biasa, kan begitu. Nah, beliau juga kalau capek, beliau ya istirahat. Satu ketika beliau juga keringan. Ya, keringan tahu ya? Kawanan. Bangun kesiangan, subuhnya kesiangan. Gitu ibu dan bapak. Ya, kita lebih banyak kesiangan atau tidak? Insya Allah tidak ya. Nah, dengar azan langsung berebut ke masjid, tinggalkan semuanya. Rasul kok pernah keringan, pernah kesiangan. Satu ketika beliau pulang dari dakwah bersama sahabat-sahabat, kan begitu. Belum sampai Madinah, beliau tidur ya di bawah pohon, ya, di bebatuan begitu, di bukit. Kemudian beliau katakan, ini siapa ini yang bisa memastikan kita subuh itu tidak terlambat dan kita bisa bangun. Nah, kamu gimana Abu Bakar? Kata Nabi, ampun ya Nabi, saya nulis sekali ini. Umar, ya walaupun saya orang perkasa, tapi saya juga manusia biasa, kayaknya saya nggak sanggup Nabi. Nah, Utsman pun juga saya, Ali, mau menaik pulau Nabi. Siapa yang kira-kira bisa memastikan kita besok pagi subuh bisa bangun tidak telat? Nah, siapa kira-kira itu sejarahnya? Nah, sehingga bisa memastikan. Oh, saya Nabi, siapa? Bilal bin Rabah. Nah, Bilal katakan, karena saya Nabi, Bismillah, saya tidak akan tidur, akan jaga penjenengan dan semua sahabat-sahabat mulia. Benar. Betul Nabi, saya kan tukang adzan, nah begitu ya. Dan saya akan tidak tidur, hanya tinggal berapa jam saja. Oke, kalau gitu saya tak tidur, yuk sahabat-sahabat dan tidur. Itulah Nabi. Ya. Nah, 1 jam Bilal ketak-ketik, wah, kok yang lainnya pada tidur, aku bangun sendirian. Jam kedua, ya, dan 2 jam berikutnya menguap yang tidak kuat. Akhirnya Bilal pun tertidur. Semua orang, ya, termasuk Rasulullah bangun-bangun matanya sudah tinggi. Bilal, bangun. Mohon maaf Rasulullah saya tiduran. Nah, kamu katanya Bilal kalau bisa tidak tidak tidur, kamu kuat. Kenapa ini kita bangun kesiangan? Terus sekarang diadani, adzan apa Nabi? Adzan subuh. Nah, coba. Kesawan. Subuh tadi sudah tinggi, tapi jangan ada di sini ya. Adzan subuh jam 10. Muadzinnya keringan, nanti diketawain sahabat ya. Jangan. Bila itu jam 8 kira-kira, patah sudah tinggi. Gitu ya. Dan Bilal adzan. Adzan apa Nabi? Subuh. Kita kan belum subuh. Nah, begitu. Adzan lagi Bilal. Setelah itu beliau kemudian minta Bilal untuk komat. Nah, gitu. Setelah beliau ngimami sholat subuh dengan jarak seperti sholat subuh biasa. Itu di dalam kehidupannya sekali. Ringan. Artinya apa? Rasulullah manusia biasa. Nanti kalau kita keringan 5 kali ya biasa. Ini sudah sering. Terus keringan, malu, kemudian cendela, kabel tutupi, gelap, padahal matanya sudah tinggi, gitu. Oh, ini masih gelap, kenapa? Ya iya, saya tutupi semua, biar nggak kelihatan malu sama siapa? Malu sama orang, atau malu sama Allah.
Nah, jadi ibu dan bapak, Rasulullah itu manusia biasa juga, yang seperti kita. Itulah perbedaan fatwa Allah, takdir Allah yang muncul di dalam pribadi Rasulullah, yang itu tidak secara jelas digambarkan nabi-nabi sebelumnya. Bahkan mohon maaf ini, ya, mohon maaf kalau suara saya nanti di luar didengar oleh agama lain. Ya, Isa al-Masih ibnu Maryam, gitu ya. Ya, kan sebagian mungkin ya itu mohon maaf ini dalam tradisi rekan-rekan kita menuhankan, dan gitu ya, Trinitas. Ya, Allah luruskan itu. Ya, kenapa? Karena memang Nabi saya itu nggak begitu kelihatan makan itu dan bapak puasa terus. Itu puasa terus. Ibunya juga sama. Bahkan kematian ibundanya itu beliau mengakhiri puasa. Karena puasa itu di bukit sebagai mengatakan bukit Tursina, tapi sebagai lagi bukit apa ya di daerah Palestina sana. Nah, itu mengakhiri hidupnya itu apa? Karena sangat kelaparan. Ya. Nabi saya itu sepanjang hidupnya sering berpuasa. Tapi Allah kritik itu bahwa Isa tidak Tuhan. Karena mereka berdua, ya ulang itu kata Allah, nanti percaya aja dalam Al-Quran. Mereka berdua, ibu dan anaknya makan makanan. Apa no, Gusti Allah kok makan? Kan gitu. Gusti Allah makan kan piye makhluk kan gitu. Sik, matahari ojo di pakai seta, sarapan sih, kan gitu. Nah ini Allah kritik itu, jelas sekali jelas sangat lembut. Karena mereka berdua, ya Quran itu mereka berdua itu makan. Walaupun sebagian besar kaum Nasrani saat itu sangat jarang melihat ibu dan anaknya itu makan, sering berpuasa. Tapi Allah jelaskan dalam Al-Quran, mereka berdua itu makan, anaknya Quran itu Ini yang dasarnya Rasulullah itu diperlihatkan kepada kita semuanya bahwa Nabi itu juga manusia biasa. Itu jangan dituhankan, manusia biasa juga. Gitu. Makan, minum, istirahat, beranak pinak, punya cucu kan begitu. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, pembelajaran ini menunjukkan bahwa ada kaitan erat antara proses Rasulullah menjadi Nabi dengan proses basar tadi, makhluk biologis. Artinya tidak mungkin seorang itu bisa menjadi nabi kalau tidak manusia. Dan tidak mungkin manusia itu posisinya seperti Tuhan. Manusia ya manusia, begitu loh. Ya. Manusia ya manusia, Tuhan Tuhan. Sangat jelas sekali. Nabi itu menjadi bagian tugas spiritual, gitu loh, ya. Tugas keagamaan, tugas penjuru dakwah, itu tugas pengatur alam, pengatur umat. Yang pengatur umat itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas utama sebagai nabi dan rasul. Nah, maka di sana dikatakan apakah lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Di dalam segi apa? Ya, tadi itu yang kami sebut keluarganya, dan begitu ya. Nah, contoh-contoh itu menjadi bagian dari tugas penting beliau sebagai juru dakwah, sebagai nabi terakhir, sebagai penyampai wahyu. Yang wahyu itu sangat banyak, yang jumlahnya 6.666 ayat. Sebagian ulama mengatakan 6.600, sebagian mengatakan 6.667 ya, atau 65 karena bismillahnya tidak disebut dalam Al-Fatihah dan sebagainya. Tapi kira-kira yang 6.600 itu, ya, itu di situ semua sebenarnya gambaran. Ya, gambaran betapa tugas Rasulullah itu memang berat sebagai penyampai wahyu, tetapi di dalam diri Rasulullah manusia biasa juga seperti kita. Nah, ini yang pertama yang penting. Nah, yang terakhir dan Bapak yang perlu saya sampaikan. Nah, dalam kaitan dengan itu pula mencontoh Nabi itu dan Bapak, bagaimana kita itu melihat sisi-sisi Rasulullah dari aspek-aspek yang beliau lakukan dalam ibadah. Tadi kan tadi cerita masalah tugas utama Rasul tadi ya. Belum bicara keluarganya, masyarakat, sebagai negara bukan. Tapi tugas utama Nabi sebagai penyampai wahyu. Kita lihat ya. Rasul pernah mengatakan dan kemudian Allah munculkan dalam ayat wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, dan tidaklah apa yang diucapkan Rasulullah itu sesuatu hal yang terembus dari nafsu beliau, kecuali wahyu yang diwahyukan.
Apa artinya? Rasul itu mohon maaf dalam sisi-sisi beliau menyampaikan wahyu itu tidak banyak ngendikan, tidak banyak ngomong, tidak obrol fatwa begitu. Ya, beliau banyak sekali dalam banyak kasus beliau itu no comment. Ya, no comment itu artinya tidak komentar. Jadi kalau ibu nek ora paham, aja jawab. Tapi kalau kita apa sekarang ini? Justru nek iso jawab. Ya. Komentar. Komen. Itu makanya orang-orang yang punya YouTube macam-macam ya subscribe. Nah, jangan lupa komen. Begitu ya. Kenapa? Lah itu nek orang itu rasa komen begitu. Nah, sekarang kan malah justru sebaliknya. Ya, like, to subscribe and comment. Gitu ya. Dengan komen banyak, maka YouTube-nya akan meningkat. Nah, lebih repot lagi Bu dan Bapak. Sekarang ini orang banyak kopas. Kopas artinya apa? Kopas. Nah, kopas itu artinya copy paste. Tahu di dalam WA itu loh Bu, WA itu beritanya bagus. Ya. Ada kecelakaan besar di jalan raya. Strobel. Padahal itu tidak ada, itu hanya editan. Dikopas kemana. Kenapa? Karena sering komen. Nah, Rasulullah tidak pernah. Ya. Nah, ini ada berita hoax gitu ya. Nah, juga kita itu bagaimana caranya kita paling dahulu untuk komentari, kan gitu ya. Yang sekarang ini jagat maya yang sedang ramai itu akun Fufu Fafa, gitu ya. Ya, akun Fufu Fafa ini sudah tren ini ya. Di Twitter ini. Kalau kita nggak tahu persis, baru sekarang ini kemudian kita komen apa-apa macam-macam, dan kita nggak tahu. Kita juga bukan ahli IT, gitu ya. Nah, Rasulullah itu menyedikitkan komen itu dan Bapak, sedikit sekali komen. Bahkan kalau kita lihat di beberapa ayat-ayat yang turun dengan kata-kata yasalunaka itu menandakan Rasul tidak komen sebelum ada ayat turun. Contoh dalam surat Al-Baqarah 222. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisa fil mahid. Sahabat-sahabatmu, hai Rasulullah, pernah bertanya kepadamu tentang orang yang sedang haid. Ya, katakanlah darah haid itu kotor, menjijikkan. Jauhi wanita yang sedang haid. Nah, kata-kata yas'alunaka ini banyak sekali, Bunda Bapak. Ya, ada juga yas'alunaka 'anil ruh. Sahabatmu bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang roh. Ya, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Tidaklah aku, kan gitu ya. Katakanlah wahai Muhammad, roh itu urusan Tuhanmu dan tidaklah diberikan kepadamu ilmu kecuali sedikit. Kata-kata yasalunaka itu menandakan Rasulullah itu sebagai rasul dan nabi itu enggak banyak komen. Gitu ya, enggak banyak komen. Artinya apa? Beliau komen pasti beliau sudah dibisiki oleh Allah sehingga muncul wahyu. Ini sebaliknya di tengah-tengah masyarakat kita, apa-apa dikomentari, sehingga menyebabkan keributan. Coba kita lihat di masyarakat kita, keributan itu asalnya karena apa? Karena munculnya orang-orang yang tidak tahu masalahnya ikut nimbrung komentari. Coba kalau orang-orang tidak nimbrung komentari, tapi kemudian datang, ada boleh saya tahu masalahnya apa? Kan tidak begitu rata-rata. Orang gini kan begitu. Komentar dulu baru tanya. Mestinya apa? Tanya dulu baru komentar. Itu dan Bapak. Pelajaran kenabian yang penting dalam kehidupan kita. Jadi kita itu tidak boleh sering-sering komen kalau tidak tahu ilmunya, tidak tahu duduk perkaranya. Kan itu. Kita kan sering komen masalah Pak Jokowi, Pak Prabowo. Memang kita tahu. Kok kita diajak ngobrol dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo, kan betul toh? Kan begitu. Koyo sok politisi senayan itu, wah kita komen macam-macam. Dan kita tuh tidak tahu persis bagaimana aspek pemerintahan. Oh, ini nggak usah begitu. Kita doakan pemimpin kita saja baik-baik gitu loh Pak. Kita ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Contoh itu adalah pemerintahan kita. So kita pintar seperti politisi, ya, pemain ini macam-macam, pemerintahan itu